Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian semua mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan jalan solusi terbaik. Ya. Itu doa saya buat kalian semua, terutama wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan membuat tema ya, ataupun saya akan mengambil sebuah tema, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian ya. Sekali lagi temanya, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian. Nah, ketika saya mengatakan kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian, ya pastinya gini sobat ya, saya perlu jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ketika semesta memberikan kejutan sama kita ya, itu biasanya kan ada dua sisi ya. Satu ya, sisi yang menguntungkan kita, artinya kita akan diberikan semesta, yaitu apa yang kita inginkan itu akan bisa tercapai. Nah, itu yang sisi yang menguntungkan kita ya. Yang kedua yaitu sisi sebagai warning ya. Ingat cepat ya, yang kedua ini sisi sebagai warning ataupun bisa dikatakan sisi sebagai teguran. Nah, ketika nanti pembacanya itu kurang baik ataupun buruk, ya anggap saja itu kalian diberikan petunjuk, diberikan teguran oleh semesta bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan agar apa? Agar bisa ya, agar bisa lebih baik untuk langkah kedepannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Ketika tidak saya jelaskan, disinilah letak terkadang itu masih banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin itu apa ya istilahnya itu yang salah paham gitu loh ya, yang gagal paham untuk bisa memahami tema yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Yang jelas simak terus ya, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di poin yang terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian ya. Jadi ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, baik buruknya ya syukuri ya. Yang baik ya itu berarti nasib kalian, yang buruk ya berarti kalian harus disuruh berhati-hati agar bisa lebih baik ke langkah ke depannya. Kan seperti itu ya. Nah, nah, nah dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsul ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun privat. Seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah sudah Capricorn ya, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Capricorn. Di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Ace of Cup ya. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup besar, atasnya seperti ada merpati yang mau masuk. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Dead ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat itu ya. Nah, ini untuk kartu utama kalian ya, Sagittarius, asmara muncul Ace of Cup. Artinya di sini zodiak Sagittarius berharap ya. Kalau saya merasakan energinya dari energi kartu, di sini kebanyakan dari kalian itu sekali lagi berharap adanya suatu kestabilan. Mungkin secara kasih sayang, saling perhatian, saling bahagia. Nah, itu yang sedang diharapkan zodiak Sagittarius di sini. Apakah itu akan tercapai? Ya. Nah, di sini muncul petunjuk death ataupun the death di sini. Kenapa saya tadi mengatakan zodiak Sagittarius ini menginginkan adanya suatu kestabilan seperti yang saya katakan tadi? Karena di sini apa ya? Energi kalian itu terbaca residual energi sobat di sini. Bisa saja ini adanya suatu masalah yang sedang kalian hadapi, ya. Bisa saja ini adanya suatu apa ya istilahnya itu bisa saja adanya suatu masalah yang akan kalian hadapi, bisa saja ini akan terselesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi residual energi ya, gitu. Adanya suatu perubahan yang tiba-tiba bisa mendadak baik, yang satunya lagi adanya suatu perubahan yang tiba-tiba mendadak buruk. Apakah ini bisa mengena sama kalian? Nah, ini jawabannya kalian ada di dead, gitu loh. Di sini masih belum tahu, gitu loh. Karena adanya suatu residual energi yang jelas. Ketika mungkin harapan yang sudah saya sampaikan ini belum bisa tercapai sama kalian ya, ya kalian di sini diingatkan karena muncul death artinya kalian harus tetap berani melangkah maju sobat, gitu. Kejar keinginan kalian, impian kalian agar bisa stabil dan selesaikan masalah ketika memang ada masalah. Jadi kalian mau nggak mau harus berani melangkah ke depan, mau menyelesaikan masalah gitu loh. Ya maksud saya seperti itu. Jangan sampai stuck di sini, apalagi mundur. Ketika kalian stuck, kalian diem apalagi mundur ya, nggak ada pergerakan. Di sini asmara kalian akan kacau gitu loh, akan sulit mendapatkan sesuatu harapannya yang sedang kalian inginkan gitu loh. Karena jelas di sini Sagittarius menginginkan yaitu tadi mungkin secara kebahagiaan, secara eh, saling pengertian, saling menyayangi, khususnya yang belum mempunyai pasangan di sini dia berharap ada suatu orang yang menyayangi, kira-kira seperti itu. Nah, makanya di sini muncul debat. Ya, seperti itu. Jadi masih ada suatu kendala yang kalian hadapi di sini. Cuman kalian harus berani maju lah untuk melangkah ke depannya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin. Itu ada 3 orang pertaburan 10 koin ataupun 10 pentacles. Dikonfirmasi sama kartu Judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau bisa tangkap sih energi dari Sagittarius tentang pekerjaannya, di mana secara pekerjaan sih di sini apa ya ada suatu harapan sih ya kalau saya menangkap energinya ya. Mungkin yang belum sukses ataupun yang belum bisa mencapai target ataupun yang belum bisa mewujudkan harapan impian di seputar pekerjaan kalian, di seputar karir kalian, di sini kelihatannya apa ya ada suatu rasa optimis di sini. Jadi ada suatu pencapaian-pencapaian lah dan itu akan membuat kalian senang. Cuman apa ya bisa dikatakan harap waspada saja untuk Sagittarius ya. Gitu loh. Ketika itu mungkin ya ketika itu bisa saja nanti suatu kesempatan itu memberikan sebuah kebaikan sama kalian, artinya kalian masih diberikan pencapaian target, keberhasilan, kesuksesan, apalagi terwujudnya harapan impian. Nah, kalian harus waspada di sini sobat, karena jelas ada pihak ketiga yang sedang memantau kalian dari jauh. Kelihatannya seperti itu, dia ingin tahu apakah kalian ada perkembangan ataupun kalian adanya suatu keterpurukan. Harap waspada saja, kira-kira di situ ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah harapan Sagittarius ini akan bisa tercapai tentang adanya suatu kestabilan? Ini kalau menurut apa ya kartu konfirmasi sih di sini bagus ya, muncul Judgment. Artinya di sini jelas ya. Mungkin kalian akan mendapatkan sebuah berita ataupun mendapatkan sebuah kabar insya Allah dalam waktu dekat. Ya, insya Allah ya syukur-syukur itu di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya akan apa ya akan tersampaikan lah informasi penting ataupun berita penting yang itu berhubungan dengan pekerjaan kalian bahwa
pekerjaan kalian bisa menemukan kestabilan. Artinya ya bisa apa ya, yang kalian inginkan itu bisa bisa tercapai gitu loh, bisa terwujud kira-kira di situ karena adanya suatu adjustment. Ya, meskipun adjustment ini tergambarkan residual energi, bisa saja ini perubahan tiba-tiba baik, bisa saja ini kabar ataupun perubahan tiba-tiba buruk. Nanti mengena yang baik ataupun yang buruk kan belum tahu. Cuman kalau dari kartu yang utama sih, ini menjurus nanti insya Allah akan ada kabar baik. Asalkan kalian waspada loh ya. Makanya saya tadi mengatakan kan, ini ada suatu orang yang memantau kalian dari jauh gitu loh. Takutnya orang ini toksik. Ketika itu toksik lah, bisa saja ini jasmine ini menggambarkan kabar di mana ada suatu penggagalan pekerjaan kalian. Makin sulit mencapai target, mau sedikit kalian capai, mau sedikit finish, tiba-tiba gagal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tergantung kalian di sini. Harus adanya suatu kewaspadaan. Agar apa? Agar berita baik, informasi baik menghantam kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu untuk faktor keuangan ataupun kerezekian. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk 7 cup. Seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Ini kalian bisa tangkap ya energi dari Sagittarius ya. Ini kartu utama muncul 7 cup. Artinya saya menangkap di sini banyak dari Sagittarius ini yang adanya suatu angan-angan, adanya suatu harapan ya. Mungkin akan adanya suatu pemasukan keuangan gitu. Karena saya menangkap di sini keuangan Sagittarius kelihatannya lagi apa ya? Lagi sedikit menurun gitu loh. Entah menurunnya banyak, entah menurunnya dikit. Yang jelas saya menangkap adanya suatu penurunan lah intinya di situ. Makanya di sini adanya suatu harapan, adanya suatu keinginan ataupun angan-angan bagaimana caranya agar bisa stabil ya. Ya, dengan adanya suatu kestabilan dan itu akan bisa membuat ringan beban kalian ketika ada kebutuhan. Itu yang saya tangkap ya di sini. Nah, makanya kenapa saya tadi mengatakan banyak yang berangan-angan, banyak yang harapan di sini. Karena di sini jelas cepat muncul petunjuk Hermit ini tidak bisa dibohongi. Artinya apa? Artinya ya memang betul gitu loh. Ya memang benar. Secara keuangan di sini kalian memang kesulitan. Ya, untuk menuju tahap stabil itu kesulitan, masih banyak liku-liku yang menghantam kalian, masih banyak jalan yang terjal yang kalian lewati. Tapi tidak masalah sobat ya, ketika kalian tetap ikhlas, tetap sabar dan berjuang ya, apalagi sembari diimbangi dengan doa ataupun sembari diimbangi dengan ikhtiar-ikhtiar untuk penetralan-penetralan, ini akan bagus, akan menjadi titik balik di sini. Jadi harapan kalian, angan-angan kalian itu ya akan bisa lancar gitu loh. Karena saya menangkap di sini ada suatu energi yang memang itu menyetop kalian. Makanya tergambarkan Pak Tua ini artinya apa? Yaitu tadi sikapi dengan energi rasa sobat gitu. Jadi masalah yang menghantam kalian, kok sulit stabil ya. Itu sikapi dengan apa ya? Perasaan kalian, intuisi kalian. Ada apa ini semua? Nah, nanti di situ insya Allah akan bisa menemukan jawaban. Nah, gitu loh. Kalau misalkan memang ada suatu ketidakwajaran, nah itulah jawaban kalian. Nah, selesaikan dengan penetralan. Kalau memang jawabannya itu muncul secara logika, ya selesaikan dengan logika. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Ya. Jadi apa ya, juga adanya godaan-godaan ini Sagittarius ya. Harap apa ya, harap direm ya untuk sementara waktu ya. Ini Sagittarius ketika ingin beli apa harap direm lah. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Iya. Sagittarius ya. Kejutan apakah yang akan diberikan semesta? Apakah kejutan berupa nasib baik ataukah kejutan berupa teguran ya? Kalau seputar apa ya? Kalau seputar asmara sih jelas ya. Di sini kalian juga ada suatu tembakan juga, makanya terdeteksi 50-50 50%. Bisa saja sebagian Sagittarius ini akan diuntungkan, akan mendapatkan kejutan nasib baik ya, dan itu akan menyenangkan buat kalian, menggembirakan buat kalian. Nah, yang 50% lagi bisa saja kalian akan diberikan kejutan semesta tapi berupa teguran gitu loh. Artinya apa? Ya ketika memang belum ada suatu di mana asmara kalian bisa kondusif, bisa stabil,
Nah, kalian harus disuruh memperbaiki. Itu namanya kejutan teguran. Nah, tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Gitu loh. Memang ada masalah atau tidak. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini ada suatu tembakan coba gitu loh. Harus dinetral ya. Nah, kalau untuk masalah pekerjaannya, di sini secara setelah saya deteksi ya secara terawangan di sini jelas kalau pekerjaan sih bisa dikatakan cukup bagus ya Sagittarius ya, terutama di 3 hari ke depan. Insya Allah di sini apa yang menjadi keinginan kalian, impian kalian ya, ini insya Allah akan bisa tercapai, bisa terlaksana di sini, khususnya di 3 hari ke depannya, gitu loh. Jadi gini ya, mungkin ketika kalian ada bisnis apa ya, coba kalian kejar di dalam 3 hari yang sudah saya tentukan. Insya Allah di situ akan ada suatu pencapaian-pencapaian, ya. Terwujudnya harapan kalian di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini dua kartu ini mendukung kalian loh Sagittarius. Ini sangat-sangat positif. Jadi tergantung Sagittarius ini, bagaimana cara untuk bisa memahami, bagaimana cara untuk bisa menggunakan kesempatan itu baik-baik. Oke ya, jadi kejutan yang akan diberikan semester buat kalian, kejutan nasib baik di sini. Nah, sekarang lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Setelah saya deteksi dengan secara penerawangan di sini jelas ya, keuangan Sagittarius lagi banyak berkurang di sini. Artinya apa? Mungkin di sini bersifat kalian akan mendapatkan kejutan, tapi di sini kelihatannya mendapatkan kejutan teguran gitu, bersifat teguran gitu loh. Jadi ya kalian sendirilah yang harus mengerti sobat gitu. Mungkin di sini kurang baik ya untuk masalah keuangan ataupun kerezekian dari Sagittarius. Makanya ini kelihatannya kalian akan mendapatkan kejutan dari semesta, yaitu kejutan berupa teguran. Jadi bukan berupa nasib baik di sini. Karena masih banyak yang harus kalian perbaiki. Jangan menyerah, netralkan itu semua sobat. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik ya, ketika itu dinetralkan itu akan baik semua. Nah, ketika dibiarkan ya itu akan buruk semua nanti. Akan kena semua, entah di asmaranya, di pekerjaannya, di kesehatannya, nanti kena semua gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sudah banyak sekali lah. Tidak bisa dihitung. Makanya kalau bisa dinetral ya. Seandainya kalian bisa tahu doanya ataupun tata caranya, ya silakan dinetralkan sendiri gitu. Ketika kalian tidak mengerti ya, tidak ada salahnya juga konsultasikan ataupun cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka dan lancar. Seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Entah itu cocok, entah resonate, kan saya kembalikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Sikapi ini semua dengan bijak ya. Karena ini kan bersifat luas sobat, general, saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Nah, di poin terakhir ataupun di segmen terakhir sering saya berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah jauh di nalar logika, jangan dibiarkan, segera atasi ya, biar tidak semakin lama semakin ancur-ancuran, semakin habis-habisan, semakin terpuruk. Biar tidak begitu, bagaimana caranya? Ya ada dua. Satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Nah, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib itu tidak mau, nasib itu mau menunggu kita, jangan kita yang menunggu nasib. Nah, minimal adanya suatu ikhtiar, adanya suatu pergerakan, adanya suatu perjuangan. Nah, itulah insya Allah nasib tidak akan mengkhianati hasil, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ya, semoga tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.